Sajian rewatch kita kali ini akan sedikit berbeda dengan sebelumnya. Mulai dari genre film yang akan kita bahas sampai kepada setiap detail yang ada dalam film ini. Kalau kita menyebut nama Sidney Prescott, generasi tahun 90-an pasti tidak asing mendengar namanya. Apalagi kalau kita menyebut karakter antagonisnya yang mengenakan topeng Ghostface. Gak asing kan? Bukan bermaksud untuk bermain teka-teki, lagian kalian sudah lihat di thumbnail konten ini, film jadul yang darahnya berceceran di sana-sini. Ya sudah, gak perlu basa-basi, ini dia Scream Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film rilisan tahun 1996 ini terbilang unik. Kalau kalian pencinta film, pasti sadar dan setuju dengan pernyataan tersebut. Scream adalah salah satu film yang di dalamnya terdapat sangat banyak referensi film bergenre horror thriller. Sebut saja ada Halloween, Texas Chainsaw Massacre, Friday the 13th, A Nightmare on Elm Street, sampai kepada Casper. Film ini disutradarai oleh Wes Craven. Keunikan lainnya lagi adalah karena sebagian besar karakter dalam film ini sadar dan menganggap film horor yang ada di dunia nyata yang kita sebut tadi itu emang beneran ada. Film ini menggabungkan unsur dark comedy, satir, dan unsur detektif yang akan mengajak audiens untuk menebak siapa karakter yang berada di balik topeng Ghostface. Ada Neve Campbell sebagai Sidney Prescott, Skid Ulrich sebagai Billy Loomis, Matthew Lillard sebagai Stuart Measure alias Stu, Courtney Cox sebagai Gail Weathers, dan ada penampilan cameo Drew Barrymore juga sebagai Casey Baker. Kalau kalian belum nonton filmnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Sayang sekali kalau hanya mendengarkan saya nyerocos. Tapi kalau tetap ngeyel, ya sudah, kita ingatkan video ini adalah spoiler content. Cerita film diawali dengan seorang gadis yang bernama Casey Baker yang merupakan seorang gadis SMU di Woodsboro High School, California. Woodsboro ini adalah sebuah kota fiktif ya. Casey Baker menerima telepon dari seorang pria yang tidak dikenalnya. Pria itu meminta kepada Casey untuk menceritakan tentang film horor yang dia sukai. Casey yang mulai merasa curiga kemudian menutup teleponnya. Tidak lama, pria misterius itu kembali menelponnya dan mengancam akan membunuh jika Casey menolaknya. Karena Casey tetap menolak, maka pria tersebut memperlihatkan kepada Casey bahwa kekasihnya yang bernama Steve Ord telah dalam keadaan sekarat dan disekap. Pria misterius itu memberikan kesempatan kepada Casey jika ingin kekasihnya tetap hidup, maka dia harus menjawab dengan benar pertanyaan yang diberikan tentang film horor. Naas bagi Steve karena saat itu Casey salah dalam memberikan jawaban dan akhirnya dia pun dibunuh dengan tragis. Pria misterius yang menggunakan topeng legendaris Ghostface itu kemudian mengejar Casey. Casey berusaha kabur dan saat itu kedua orang tuanya telah tiba di rumah, tapi Casey sangat susah untuk berteriak hingga akhirnya dia dibunuh dan digantung di atas pohon. Menyaksikan kondisi anaknya yang begitu tragis, kedua orang tuanya pun melaporkan kejadian ini kepada polisi dan akhirnya kasus pembunuhan sadis ini pun diusut. Sebelum kita lanjut, ayo kita bedah dulu plot awal dalam film ini yang memperkenalkan karakter Ghostface untuk pertama kalinya dalam film ini. Topeng ini sebenarnya terinspirasi dari lukisan The Scream karya Edvard Munch dan diciptakan serta dirancang oleh perusahaan kostum Van Wert Bridget Sleertin hingga dikenal sebagai kostum Halloween yang pada akhirnya digunakan oleh Marianne Maddalena dan Wes Craven untuk film Scream ini. Di babak ini kita bisa melihat Casey Baker yang menyiapkan popcornnya. Scene ini sebenarnya memiliki referensi ke film Halloween yang dirilis pada tahun 1978. Dalam scene yang terlihat similar ketika Annie, karakter dalam film tersebut, juga menyiapkan popcornnya. Lalu beberapa menit setelahnya, lewat sambungan telepon, Casey memperjelas arah referensi ini dengan menyebut Halloween. Lalu scene di mana Casey kehabisan suara berteriak minta tolong kepada ibunya, ini juga sebenarnya scene yang mengarah ke referensi Halloween 2 yang dirilis pada tahun 1981. Kemudian adegan Casey yang dikejar oleh Ghostface juga mengarah ke referensi satu film lainnya. Kalau kalian pernah nonton pada tahun 1974 The Texas Chainsaw Massacre. Kembali ke plot cerita. Di tempat lain, pemeran utama kita, Sidney Prescott, didatangi oleh kekasihnya yang bernama Billy Loomis yang diam-diam menyelinap masuk ke kamarnya lewat jendela dan memanjati dinding rumah Sidney. Sidney dan Billy adalah teman sekolah Casey yang telah menjadi korban pembunuhan sadis sebelumnya. Saat itu, ayah Sidney, Neil Prescott, akan keluar kota selama seminggu lamanya. Dia pun pamit kepada Sidney dan berharap Sidney, anaknya itu, bisa mengurus
mengurus dirinya selama seminggu. Dalam scene ini kita juga bisa menemukan referensi dari film Halloween pada tahun 1978 ketika Sidney dan Billy sedang bercumbu di ranjang. Terdengar soundtrack film ini berjudul Don't Fear the Reaper yang dinyanyikan oleh Ghost dan dirilis pada tahun 1996. Tahukah kalian kalau lagu yang sama sebenarnya juga terputar di film Halloween yang dinyanyikan oleh Blue Oyster Cult yang dirilis pada tahun 1976. Lanjut, keesokan harinya di sekolah yang lagi rame banget, Sidney bertemu dengan sahabatnya Tatum Riley yang juga merupakan teman sekelasnya di Woodsboro High School. Tatum menceritakan tentang kejadian pembunuhan tragis yang dialami oleh Casey Baker dan Steve, yang mana pelakunya adalah seseorang yang misterius dengan menggunakan topeng dan dia menyebutnya dengan Ghostface. Saat itu polisi yang bernama Dewey Riley yang tidak lain adalah kakak kandung dari Tatum Riley ini bersama dengan rekannya yang bernama Sheriff Barkey datang ke sana dan berniat untuk mendapatkan kesaksian dari teman-teman Casey Baker. Didampingi oleh kepala sekolahnya, mereka semua dimintai keterangan, termasuk Sidney Prescott. Sepulang sekolah, Sidney dan Tatum bertemu dengan Billy dan Stuart, atau yang dipanggil dengan Stu. Stu juga adalah teman sekolah mereka dan sekaligus kekasih dari Tatum. Mereka bercerita tentang kejadian yang menimpa Casey. Di sana juga ada Randy, teman sekolah mereka, yang dengan candaannya menuduh Stu sebagai pelaku pembunuhan Casey Baker. Tapi Stu membantahnya dan Tatum juga tidak percaya begitu saja karena mereka berdua bersama-sama semalaman. Ngapain? Itu bukan urusan kalian. Dalam scene ini kita juga sudah mulai diajak berteka-teki menebak siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Menariknya ada easter egg lagi yang kita dapatkan ketika Tatum menyebut sebuah judul film yang dibintangi oleh Sharon Stone, yaitu Basic Instinct pada tahun 1992. Sepertinya film yang menarik juga untuk di rewatch ya. Tatum yang dengan nada bercanda menyebut bahwa mungkin saja pelakunya adalah seorang wanita, sama seperti yang ada dalam film tersebut. Sesampainya di rumah, Sidney kemudian mengenang ibunya yang juga dibunuh setahun yang lalu. Kronologinya sama seperti dengan kematian Casey Baker. Saat itu Sidney sedang sendiri di rumah. Dia juga sedang menunggu Tatum yang datang untuk menemaninya. Dan tiba-tiba Ghostface menelponnya. Awalnya Sidney berbincang seperti biasa, tapi saat itu dia mulai curiga, lalu mencari pria misterius itu, tapi dia tidak menemukannya. Hingga kemudian Ghostface sudah berada di dalam rumahnya dan bersiap untuk menikamnya. Tapi untung saja Sidney bisa kabur pada saat itu. Sidney lalu naik ke lantai 2 di kamarnya, tapi Ghostface tetap mengejarnya dan berusaha untuk membunuhnya. Untung saja kekasihnya Billy datang melalui jendela dan Ghostface sudah tidak ada. Sidney malah curiga karena dia melihat Billy malah menjatuhkan sebuah telepon genggam. Dia pun berlari keluar rumah dan ternyata sudah ada Dewey yang memegang topeng milik Ghostface. Atas pengakuan Sidney, Dewey pun menangkap Billy. Wartawan juga langsung berdatangan, termasuk seorang wartawati yang bernama Gail Withers. Gail datang bersama dengan partnernya yang bernama Kenny. Gail begitu ambisius untuk mengungkap pelaku sebenarnya atau orang yang berada di balik topeng Ghostface. Dia yakin kalau Ghostface adalah pelaku yang sama dengan orang yang membunuh ibunya Sidney setahun yang lalu. Billy lalu ditahan di kantor polisi dan saat itu Sidney juga ada di sana, tapi dia tidak mempedulikan Billy sama sekali karena Sidney yakin Billy adalah pembunuhnya. Saat itu polisi akan mengusut telepon genggam milik Billy. Sidney yang hendak meninggalkan kantor polisi dihampiri oleh Gail untuk dimintai keterangan, tapi Sidney malah memukulnya karena kesal dan benci sama Gail karena Gail menuduh Sidney salah dalam mengambil keputusan bahwa Cotton Wary adalah pembunuh ibunya. Jadi Cotton Wary ini sebenarnya adalah selingkuhan ibunya dan dia sudah dipenjara atas tuduhan Sidney tersebut. Malam itu Sidney menginap di rumah Tatum dan diawasi oleh Dewey, kakaknya Tatum. Tiba-tiba Sidney mendapatkan panggilan telepon lagi. Dia mengira panggilan itu dari ayahnya, tapi ternyata justru dari Ghostface. Ghostface lalu mengatakan kepada Sidney kalau dia salah menuduh Billy sebagai pelakunya. Dan akhirnya Sidney yakin kalau malam itu Billy bukanlah Ghostface karena Billy ada di penjara. Billy pun akhirnya dilepaskan dan data yang mendukungnya adalah telepon genggamnya yang tidak pernah digunakan untuk menelpon Sidney pada malam itu. Setelah Billy bebas, ternyata polisi mulai mencurigai ayah Sidney sebagai pelaku pembunuhan karena bertepatan dengan kejadian ayah Sidney tidak ada dan bahkan tidak ditemukan dalam penerbangan. Polisi berniat untuk mengusut nomor telepon milik ayah Sidney. Keesokan harinya, Sidney kembali bersekolah, bertemu dengan Gail dan meminta maaf kepadanya. Gail tetap optimis bahwa pelakunya masih berkeliaran dan dia akan mengusut tuntas siapa dia. Di sekolah, Sidney juga bertemu dengan Billy dan meminta maaf karena telah menuduhnya, tapi saat itu Billy malah menuduhnya balik kalau Sidney telah berubah semenjak kematian ibunya. Sidney kembali marah dan Billy menyesali pernyataannya tadi. Di tempat lain, Gail malah mencoba mengambil hati Dewey. Gail beranggapan bahwa dengan mendekati Dewey, maka peluangnya semakin terbuka untuk menyelidiki siapa Ghostface sebenarnya. Dewey pun akhirnya terpikat. Tidak lama setelah itu, pihak sekolah mengumumkan bahwa sekolah akan diliburkan mengingat beberapa kejadian
pembunuhan yang terjadi. Karena itu, Tatum dan Stu berencana untuk mengadakan pesta di rumah Tatum. Setelah semua siswa pulang, Ghostface malah meneror kepala sekolah dan membunuhnya. Mungkin dia kesal ya karena kepala sekolah itu telah menghina Ghostface saat menghukum siswanya. Oke, di sini ada satu Easter egg lain ketika Stu mengucapkan sebuah kalimat yang menyebut nama villain utama dalam judul film yang sama, yaitu Candyman pada tahun 1992. Lalu ketika kepala sekolah yang bernama Henry menyapa seorang petugas cleaning service, tahu tidak Universe, cleaning service ini diperankan langsung oleh sang sutradara, yaitu Wes Craven. Yang menarik adalah pakaian yang digunakan oleh cleaning service ini adalah pakaian yang sama yang dikenakan oleh Freddy Krueger di A Nightmare on Elm Street pada tahun 1984. Pak kepala sekolah bahkan memanggil namanya dengan Fred. Lanjut, di sebuah toko kaset, Randy kemudian bertemu dengan Stu. Randy berniat membeli film horor untuk ditonton di pesta nanti. Dia juga menuduh Stu adalah pelakunya dan bahkan juga Billy. Tapi Stu menyangkalnya dan menuduh ayah Sidney pelakunya karena ayah Sidney juga hilang pada saat itu. Tapi tiba-tiba Billy malah menuduh Randy sebagai pembunuhnya karena Randy sangat terobsesi dengan film horor. Nah, dari sini pikiran kita para audiens sudah mulai dipermainkan nih. Kira-kira siapa di antara mereka bertiga yang menjadi pembunuhnya? Bisa saja Randy, bisa saja Stu, dan bisa saja Billy. Nah, di sini kita juga kembali menemukan Easter egg lainnya ketika Randy menyebut sebuah judul film yaitu Prom Night pada tahun 1980 yang dibintangi oleh Jamie Lee Curtis. Lalu terdapat sebuah poster dari film Mother Boys yang dirilis pada tahun 1993 yang mana Jamie Lee Curtis juga ikutan bermain dalam film tersebut. Lanjut, di tempat lain, Dewey mengantar Sidney dan Tatum ke supermarket, tapi dia kemudian pergi meninggalkannya karena dipanggil oleh Sheriff Burke. Sheriff Burke ini mengatakan kepada Dewey bahwa Departemen Telekomunikasi menghubunginya dan mengatakan bahwa panggilan yang dilakukan oleh Ghostface berasal dari telepon genggam milik Neil Prescott yang tidak lain adalah ayah Sidney. Tapi Dewey saat itu tidak lantas mengambil keputusan karena mereka juga curiga ada orang lain yang menggunakan telepon genggam milik ayah Sidney tersebut. Mereka berdua berniat untuk berjaga-jaga di malam hari dan mencari keberadaan Neil Prescott. Pesta di rumah Tatum pun akhirnya dimulai. Dewey yang sedang berjaga-jaga bertemu dengan Gail yang juga ke sana dan bermaksud untuk mencari titik terang siapa Ghostface yang sebenarnya. Dia pun merayu Dewey masuk dan bergabung ke pesta, di mana mereka bisa menaruh kamera yang akan diawasi oleh Kenny di dalam mobil. Tapi rupanya ada masalah dengan kamera tersebut, di mana video yang ditayangkan ternyata delay 30 detik. Sementara itu Stu menyuruh kekasihnya Tatum untuk mengambilkannya bir di garasi. Tatum pun kemudian menuju ke garasi sendirian, tapi tiba-tiba Ghostface datang menyerangnya. Tatum saat itu mencoba melawan, tapi Ghostface berhasil membunuhnya dengan cara menjepitnya di garasi. Kejadian ini tidak disadari oleh teman-temannya yang sementara berpesta. Nah, di sini kita juga bisa menemukan beberapa Easter egg kembali ketika Tatum menyebut beberapa judul film. Dengan kesal dan untuk membuat rasa parnonya hilang, dia menyebut dirinya seperti berada dalam sebuah film yang berjudul I Spit on Your Garage. What movie is this from? I Spit on Your Garage. Yang mana ini sebenarnya adalah pelesetan dari I Spit on Your Grave yang dirilis pada tahun 1978. Lalu ketika Ghostface menghampirinya, dia menyebutnya dengan nama Casper. Cut, Casper. That's a wrap. Udah pada tahu dong pasti Casper itu siapa? Dewey lalu mengajak Gail jalan-jalan mengelilingi dan mengawasi area tersebut. Dan pada saat itu, Randy ditelepon bahwa kepala sekolah ditemukan tewas, tergantung di lapangan sepak bola. Sontak teman-temannya yang mendengar kabar ini lantas pergi ke lapangan sepak bola meninggalkan Randy sendirian di ruangan tersebut. Dewey dan Gail kemudian menemukan mobil milik Neil Prescott. Karena curiga, Dewey dan Gail pun bergegas kembali ke rumahnya. Sementara di dalam rumah, Sidney yang telah melakukan hubungan badan dengan Billy lalu diserang oleh Ghostface dan menikam Billy. Sidney kabur, tapi di lantai bawah Ghostface sudah menunggunya. Menghindari kejaran Ghostface, Sidney pun dengan nekat melompat dari jendela. Dan di bawah dia melihat mayat Tatum tergantung di pintu garasi. Oke, di bagian ini kita kembali menemukan Easter egg ketika Randy bertanya kepada Stu apa yang sedang dilakukan oleh Leatherface di sini. What's Leatherface doing here? Leatherface ini adalah karakter yang ada dalam film The Texas Chainsaw Massacre. Lalu sebelum berhubungan badan, Billy sempat menyebut sebuah film yang dibintangi oleh Jodie Foster, The Silence of the Lamb, pada tahun 1991. Ketika mereka segeng sedang menonton film, coba tebak, itu film apa? Itu adalah film Halloween. Lalu ketika Sidney terjatuh keluar dari jendela, adegan ini terlihat sangat mirip dengan salah satu adegan dalam film Friday the 13th Part 3 yang dirilis pada tahun 1982. Lanjut, di dalam rumah, Randy hampir saja dibunuh oleh Ghostface. Tapi untungnya Sidney yang berlari dan berteriak sekeras-kerasnya membuat Ghostface batal membunuh Randy. Sidney meminta pertolongan kepada partner Gail, yaitu Kenny. Dan saat itu Kenny melihat rekaman video di mana Ghostface akan membunuh Randy. Dia pun
pun keluar dari mobil bermaksud untuk menolong Randy, tapi dia langsung sadar bahwa ternyata rekaman itu delay 30 detik. Dan apa yang terjadi? Ghostface akhirnya membunuhnya dan kemudian mengejar Sydney. Sydney berusaha bersembunyi dari dalam mobil, tapi Ghostface berhasil masuk dan Sydney pun berlari lewat pintu belakang dan kabur menuju halaman belakang. Dewey dan Gale akhirnya tiba di lokasi. Dewey saat itu masuk ke dalam rumah dan Gale menuju mobilnya untuk bersembunyi, di mana dia menemukan begitu banyak darah. Dia bermaksud kabur, tapi sialnya ternyata mayat Kenny ada di atas mobil dan menghalangi pandangannya. Saat mobilnya berhasil melaju, tiba-tiba Sydney datang menghadangnya untuk meminta bantuan. Gale yang kaget langsung membanting setir dan menabrak pohon. Karena merasa Gale telah tewas, Sydney pun berlari menuju ke dalam rumah dan melihat Dewey keluar dari dalam rumah. Ternyata Dewey sudah ditikam oleh Ghostface dan meninggal pada saat itu. Ghostface lalu muncul dari dalam rumah dan kembali mengejar Sydney. Sydney berusaha kabur dan mengambil pistol milik Dewey. Saat itu tiba-tiba Randy dan Stu datang. Randy mengatakan kalau Stu adalah pelakunya dan Stu juga mengatakan kalau Randy adalah pelakunya. Bukan cuma kita penonton yang jadi bingung, Sydney juga bingung dan masuk ke dalam rumah menghindari mereka berdua. Di dalam rumah Billy masih hidup. Lalu dia meminta pistol milik Sydney dan ya Sydney pun memberikannya. Billy lalu membuka pintu dan Randy masuk ke dalam. Tapi tiba-tiba Billy menembaknya dan mengenai lengannya. Dan akhirnya terungkaplah siapa Ghostface yang sebenarnya. Billy kemudian mengaku kalau dia adalah Ghostface dan dia melakukan sandiwara seakan-akan telah tertikam dan mengeluarkan darah dengan menggunakan sirup jagung berwarna merah. Di sini sebuah Easter egg lain kembali ditemukan ketika Billy menyebut judul film jadul banget Psycho yang dirilis pada tahun 1960. Bahkan ada sebuah kalimat yang merupakan narasi yang diambil dari film tersebut. Ketika Sydney berniat kabur, Stu datang menghadangnya dan plot twist akhirnya terungkap kalau Stu ternyata bekerja sama dengan Billy. Mereka berdua adalah Ghostface dan mengaku sebagai psikopat yang gila. Mereka berdua melakukan permainan ini karena ibu Sydney ternyata telah berselingkuh dengan ayah Billy yang menyebabkan ibunya Billy meninggalkannya dan bercerai dengan ayahnya. Saat itu juga Stu memperlihatkan kepada Sydney bahwa dia telah menculik ayahnya dan melakukan sabotase seolah-olah ayahnya adalah pelakunya. Pantesan aja nama Neil Prescott tidak tercatat dalam penerbangan. Billy memang merencanakan kalau cerita yang akan berkembang adalah Neil Prescott adalah pelaku penikaman Sydney, lalu menembak kepalanya sendiri. Dan waktu itu Billy dan Stu berhasil lolos. Untuk meyakinkan polisi, maka Billy dengan sengaja sedikit menikam Stu dan Stu juga menikam Billy. Tapi ternyata Billy malah menikam Stu terlalu dalam sehingga mengakibatkan Stu kehilangan begitu banyak darah dan menjadi lemah pada saat itu. Billy kemudian memerintahkan kepada Stu untuk mengambil pistolnya, tapi sialnya pistol itu sudah hilang. Coba tebak, yang mengambilnya adalah Gale yang ternyata masih hidup. Ketika Gale hendak menembak Billy, ternyata dia lupa menarik pelatuknya dan gagal. Billy lalu menendang Gale dan merebut pistolnya. Billy dan Stu kemudian mencari Sydney yang tiba-tiba menghilang. Sydney kemudian menelpon Billy dan memberikan pertanyaan seperti yang dilakukan oleh Ghostface terhadap dirinya. Disinilah akhirnya teror berbalik. Billy yang sedang sibuk mencari Sydney secara mengejutkan ditikam oleh seseorang yang menggunakan kostum Ghostface dengan menggunakan payung dan membuat Billy akhirnya tersungkur. Ternyata orang di balik kostum tersebut adalah Sydney. Tidak lama setelahnya Stu datang dan menyerang Sydney hingga akhirnya Sydney berhasil membunuhnya. Tidak disangka-sangka ternyata Billy masih hidup dan berniat untuk menikam Sydney. Untung saja Gale datang dan menembak Billy. Mereka berempat pun, Sydney, Gale, Randy, dan Neil berhasil selamat. Setelah polisi datang, ternyata Dewey masih hidup dan mendapatkan perawatan intensif. Dan akhirnya mimpi Gale Weathers terwujud, menyiarkan berita secara langsung dan berhasil memecahkan identitas Ghostface yang sebenarnya. Itu dia film yang entah kenapa saya puas banget nontonnya. Padahal saya sendiri nggak begitu suka nonton film yang penuh dengan adegan bersimbah darah. Plotnya itulah yang bikin kita jadi enjoy yang menontonnya, karena kita diajak untuk ikutan menebak siapa pelaku pembunuhan dan orang yang berada di balik topeng Ghostface yang sebenarnya. Selain bergenre horor, film ini sangat kental dengan unsur komedi yang bisa membuat kita jadi terhibur di tengah adegan yang penuh dengan teror di mana-mana. Dengan kata lain, Scream ini adalah sebuah produk sukses besar dalam film bergenre thriller
Baker. Scream juga berhasil memparodikan banyak film-film horor seperti yang sudah kita sebutkan dari tadi tuh, dan bahkan mendobrak klise dari film-film kebanyakan. Seperti misalnya seorang gadis cantik yang lovable seperti Casey Baker di awal film dengan tega dimatiin langsung untuk menciptakan build up teror dan misteri di sepanjang film. Karakter-karakter di dalamnya juga bukan yang stereotipikal yang sudah sangat sering kita dapatkan di banyak film bergaya seperti ini. Plotnya yang sangat rapat, narasi dialognya yang sangat ringan tapi cerdas, dan karakter-karakternya pun juga sangat kuat serta memorable dan menyenangkan. Overall, film ini adalah film yang sangat recommended untuk ditonton kapanpun, bahkan di era canggih seperti sekarang ini. Bagaimana menurut kalian, Universe? Di kolom komentar ya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.